Itu saya sendiri, saya pakai aplikasi. Ya, jadi teman-teman nanti pun ini saya record ya, tadi ada yang request record, insya Allah akan saya record dan nanti akan saya share kalau misalkan ada teman-teman yang nggak sempat ikut sesi Zoom malam ini. Oke, nah teman-teman kita kenalan dulu sebelumnya dengan Iskariman. Nah ini dia ya, jadi teman-teman mungkin ada yang baru pertama kali mendengar Iskariman Properti Syariah gitu, atau ada pula mungkin ada yang pernah ada yang belum pernah atau yang udah pernah gitu ya. Jadi teman-teman Iskariman ini kita adalah perusahaan properti syariah ya, perusahaan properti syariah yang kantor pusatnya lokasinya ada di Cikarang Pusat di Jababeka, teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen main ke lokasi kantor kami itu bisa banget ya, bisa banget dan kita open ya. Artinya kalau misalkan teman-teman pengen belajar, pengen konsultasi gitu kan, kita terbuka di sana gitu ya. Lokasinya di Cikarang Pusat gitu. Oke. Nah, jadi proyek yang kita jual di sini tidak hanya rumah, teman-teman ya. Kita penjualnya lebih banyak ke kafling tanah gitu. Mengapa kafling tanah? Karena kalau teman-teman tahu orang Jakarta, orang Depok, orang Bogor, Tangerang, itu mereka lagi pada nyari tanah teman-teman ya. Mereka kebingungan untuk manifestasikan kemana uangnya harus dialihkan gitu ya. Makanya kita penjualan kafling tanah ini alhamdulillah sudah ribuan unit kafling kita terjual ya. Jadi itu proyek kami sendiri teman-teman. Kita bukan agensi ya, tapi kita developer ya teman-teman. Jadi teman-teman hubungannya ke developer langsung, bukan melalui agensi. Ya, dari developer sendiri kita udah ngejual ribuan unit kafling gitu kan. Dan mayoritas pembelinya itu adalah orang-orang Jabodetabek ya. Jadi teman-teman ini peluang yang sangat berharga gitu buat teman-teman semua. Ya. Nah, jadi teman-teman karena kita syariah, jadi alasan kita membangun, kenapa sih harus membangun properti syariah? Karena kita ingin berdakwah teman-teman. Intinya sana ya. Karena kita tahu bahwa era sekarang ini kan mayoritas properti itu pakai properti konvensional ya. Properti konvensional itu ya seperti rumah misalkan DP hanya 1 juta misalkan ya, cicilan 1 juta kayak gitu kan. Dan ada riba gitu ya. Ini tolong di mute dulu teman-teman. Ini saya di mute semua ya, sorry. Nah, ya, jadi kita tujuannya ke sana, kita ingin menghilangkan adanya kezoliman ya gitu. Karena kan kalau misalkan orang nyicil ke properti konvensional, kalau misalkan dia telat bayar itu kena denda. Atau misalkan telat bayar beberapa bulan itu bisa disita gitu kan barangnya. Jadi di situ kan adanya suatu eh, kezoliman gitu ya, di mana konsumen itu yang udah membayar misalkan cicilannya tinggal 5 tahun lagi, tapi karena nggak bisa bayar akhirnya propertinya harus disita sama pihak bank gitu. Tapi kalau di syariah itu nggak kayak gitu teman-teman. Jadi kita itu lebih musyawarah gitu. Jadi kita lebih aman dan kita sesuai dengan syariah gitu ya. Itu sih alasan kenapa kita ingin membangun properti syariah. Nah, kemudian ini juga profile dari foundernya gitu kan, Pak Haji Gun Gunawan gitu. Jadi kita memang ingin menjadi perusahaan besar gitu kan, sehat dan terpercaya dan berkah ya, berdasarkan hukum syara. Jadi itu ya, teman-teman. Jadi apakah yang beli properti syariah ini hanya orang-orang muslim? Enggak, teman-teman ya. Semua non muslim pun bisa beli project di kami gitu. Cuman yang membedakan adalah cara transaksinya ya. Sama kayak misalkan Bank Syariah Indonesia, kan orang non muslim pun bisa buka bank bisa buka rekening di situ gitu ya. Jadi sama ini pun properti syariah ya, berarti orang non muslim pun ya bisa beli properti di kami gitu. Hanya transaksinya yang berbeda dari konvensional gitu ya. Nah, itu sekilas. Kemudian untuk proyek-proyek kita pun alhamdulillah ada teman-teman ya. Jadi kita bukan developer abal-abal ya teman-teman. Karena kan kebanyakan orang tuh takutnya gitu ya gitu kan. Ah, ini developer apa nih gitu kan. Kita alhamdulillah proyek sudah ada. Ini foto-foto dari lokasi proyek kami ya. Contohnya ini foto perumahan Gria yang Mumtaz. Lokasinya ada di Cikarang. Hoi rumah juga di Cikarang Bekasi. Terus Gria Mustanir. Ini dekat perbatasan Karawang ya. Kemudian Altamis pun di Bekasi gitu. Nah, ini beberapa proyek rumah yang sudah kita bangun ya. Alhamdulillah sudah beberapa konsumen juga yang sudah menerima unitnya gitu teman-teman. Kemudian selain rumah pun kita menjual proyek kafling produktif. Nah, ini yang membedakan dari developer lain. Mungkin teman-teman baru dengar ya. Nggak bisa dilihat. Teman-teman ini PowerPoint-nya kelihatan kan ya? Soalnya ada yang komen tadi nggak kelihatan katanya.
Kelihatan nggak PowerPoint-nya? Bisa di chat, Punten? Kelihatan ya? Oke, sip. Tadi ada yang komen katanya nggak kelihatan. Oke, siap. Saya lanjut ya. Mungkin itunya kali device-nya, layarnya bisa diedit atau sinyal. Oke, saya lanjut ya. Teman-teman, nah ini project Kafling kami ya, Kafling produktif gitu kan. Jadi ini pun pertama kali saya gabung di Iskariman, justru saya kaget dan aneh gitu loh. Kok ada ya pro developer jualan kafling produktif? Karena biasanya developer tuh jualnya ini rumah, kalau nggak tanah, udah gitu ya. Yang saya tahu ya, kalau nggak apartemen lah, yang kayak gitu lah, yang fisiknya nyata. Ini jualan kafling produktif gitu. Jadi ini kan suatu inovasi ya. Dan karena inovasi, teman-teman, ini penjualannya cepat banget ya. Penjualannya super cepat gitu kan. Kafling kebun aja udah habis ribuan unit gitu kan. Dan ini kafling domba ini habis sekitar 400 unit kalau nggak salah ya sampai sekarang. Dan sempat saya pun waktu itu jualan kafling domba aja gitu kan, bisa omsetnya hampir tembus 1 M lebih ya, jualan sendiri teman-teman. Dan itu emang yang membedakan kami perusahaan Iskariman dengan developer lain gitu. Jadi kita menyediakan project-project kafling yang itu unik gitu loh ya. Yang unik, yang artinya orang itu lihat kelebihannya di kita apa, sehingga penjualannya gampang teman-teman ya. Cepat banget, gampang ya. Jadi teman-teman yang berpikir jualan properti itu susah ya, itu hanya di pikiran aja, tapi realitanya yang saya alami itu gampang ya teman-teman. Nah terus selain kafling domba, juga ada kafling kebun. Nah ini teman-teman ya, kita ada kafling durian, kafling kebun kurma, ya kafling kebun vanili. Dan ini kafling kebunnya real teman-teman ya. Ini real, lokasinya ada, kebunnya pun ada, dan sampai sekarang pun masih terus kami rawat ya. Dan alhamdulillah beberapa konsumen pun puas ya dengan pelayanan kami, karena tanamannya yang ditanam di lokasinya itu bagus teman-teman pertumbuhannya ya. Jadi teman-teman jangan khawatir, kan dulu ada kasus kafling kurma ya, itu kan. Ada kafling kurma, cuman itu kan emang developernya yang salah perhitungan ya gitu kan, yang ketipu gitu sehingga banyak korban di sana. Tapi alhamdulillah kalau di kami kafling kebun ini amanah ya, artinya semua permintaan konsumen, semua yang konsumen beli itu terrealisasi gitu ya. Bahkan kalau misalkan teman-teman penasaran, teman-teman bisa lihat langsung ke lokasinya gitu. Nah kemudian selain kafling peternakan dan kebun, kami juga ada kafling Granada Land. Nah ini kaflingnya konsepnya unik teman-teman ya. Jadi kita jualan tanah, tapi bukan tanah doang teman-teman ya. Kalau tadi kan produktif kebun sama domba itu kan jelas ya menghasilkan bagi hasil gitu kan. Nah kalau ini teman-teman konsumen beli tanah nih, dapat fasilitas wisata gitu ya. Oke, sorry ya teman-teman, maaf ya, ini ada anak saya nih. sorry. Oke, maaf ya teman-teman. Kebangun tadi Bentar ya. Tapi tadi kedengar ya teman-teman soal pesannya tadi. Ini saya ulang ya. Jadi intinya kita jualan project itu kafling kebun, kafling peternakan dan kafling wisata. Nah, ini kafling wisata ini unik teman-teman. Artinya di kafling wisata ini konsumen beli tanah ya. Enggak cuma tanah doang teman-teman ya. Jadi ketika beli tanah itu mereka dapat fasilitas wisata. Nah, itulah yang bisa membuat kita jualannya cepat teman-teman ya. Ini kan unik ya. Kalau misalnya teman-teman coba teman-teman cari deh, buka OLX atau Lamudi atau 99.com atau rumah.com, cari tanah misalkan ya. Itu pasti tanah doang gitu loh. Biasanya tanah doang, tanah tok gitu. Tapi kita enggak teman-teman. Kita jual benefit dan value. Nah itu yang membuat penjualan project kafling kita super cepat ya. Dan banyak juga freelance yang baru gabung, nggak ada pengalaman properti, closing teman-teman. Jadi teman-teman semua jangan ngerasa minder gitu kan kalau pertama kali gabung di properti, karena saya pun sendiri gabung properti baru setahun gitu ya, belum lama gitu ya. Tapi alhamdulillah ya emang gampang jualan ya gitu loh. Jualannya gampang, pengalaman saya pribadi ya. Dan teman-teman nanti pun bisa cek lah gitu kan. Di Satpen juga kita udah hampir terjual semua gitu ya. Nah ini teman-teman beberapa dokumentasi akad PPJB kami ini sebagian kecil aja ya, sangat kecil.
dari ribuan unit yang terjual gitu ya. Ini kemarin aja saya ada yang konsumen itu ngambil sampai transaksinya ya hampir 1 M ya. Ini ada fotonya yang tengah tuh, yang saya tuh yang bawah itu TNI AL gitu kan ya, Laksamana itu kan. Itu hampir ambil lewat saya hampir 1 M gitu ya. Dan itu teman-teman yang beli tanah ini bisa dibilang kayak jualan kacang, iya benar. Karena yang beli tanah ini nggak cuma satu kafling, pasti ngambilnya tuh 2, 3, 4 gitu loh. Rata-rata di atas 2 lah. Yang ngambil satu tuh jarang ya. Malah minoritas dan rata-rata pembayarannya cash teman-teman. Jarang banget ada yang nyicil, apalagi sampai setahun gitu. Nggak ada malah ya. Maksimal cicilan kalau tanah kita 3 bulan di sini ya. Gitu. Ya. Nah teman-teman, untuk mencapai itu ya, untuk mencapai penjualan banyak gitu kan. Balik lagi nih teman-teman, apa sih alasan kuat teman-teman bergabung dengan kami gitu ya? Karena pada dasarnya gitu teman-teman ya, saya udah mengolah freelance ya, banyak freelance yang sudah gabung dengan saya gitu kan, ratusan orang. Dan saya lihat orang-orang yang closing itu mereka yang punya alasan kuat ya, yang punya tujuan kuat gitu ya. Sama saya pun ketika gabung saya tujuannya ingin mempersiapkan kelahiran istri, alhamdulillah gitu kan. Sama Allah dikasih kemudahan gitu ya. Saya yang nggak ngerti apa-apa properti gitu kan, sangat awam properti, nggak ngerti istilah-istilah gitu kan. Tapi Allah tunjukkan jalan hanya dalam waktu 4 bulan ya lumayan gitu ya penjualannya bisa naik drastis gitu ya. Jadi balik lagi ke alasan teman-teman, apa sih alasan teman-teman bergabung di kami gitu kan. Karena kalau teman-teman tahu ya, kita yang kerja nih teman-teman sekarang nih yang ikutan marketing freelance niatkan untuk ibadah ya. Jadi kita nyari duit ya ibadah, niatnya itu aja. Dan itu teman-teman, ini saya pengalaman sendiri ya. Ya selama niatnya itu, alhamdulillah closingan tuh ada terus ya teman-teman. Closingan tuh ada terus dan alhamdulillah juga ya walaupun kita awam gitu, kita nggak ngerti apa-apa, tapi kita ikhtiar terus, alhamdulillah ada terus itu entah kenapa kok konsumen tiba-tiba setuju oke gitu ya, padahal kita menjelaskan apa adanya gitu ya, apalagi marketing freelance tuh enak banget teman-teman. Teman-teman cukup store data ya ke koordinator, nanti koordinator yang olah sampai closing beres gitu doang gitu. Closing gitu loh. Kemarin ada yang sampai dapat bonus sampai 50 juta ya, 52 juta ya bulan kemarin itu benar teman-teman ya, dia closing 22 unit per bulan ya, 1 bulan doang, itu benar ya. Jadi kita nggak ada yang dibuat-buat, tapi itu emang real ya kenyataannya. Dan saya lihat dan udah saya buat juga catatannya mengenai bagaimana sih dia mencapai goalnya, itu ada catatannya teman-teman. Jadi insya Allah akan saya share. Nah teman-teman, ketika kita sudah memiliki keinginan kuat, maka muncul pertanyaan bagaimana caranya gitu ya. Nah, caranya ya insya Allah teman-teman nih dengan bergabung di Iskariman ya. Jadi teman-teman kan mungkin sekarang udah ada yang bekerja gitu kan, atau mungkin sekarang ada yang sedang mencari pekerjaan gitu kan ya. Itu bisa insya Allah mungkin teman-teman yang ngelihat iklan di Facebook atau Instagram tentang Iskariman ini mungkin Allah ngasih jalan gitu loh ya. Allah ngasih jalan supaya teman-teman bisa mendapatkan rezeki di sini gitu ya. Gitu ya teman-teman. Jadi insya Allah teman-teman di sini kita akan insya Allah teman-teman di sini bisa membuka pintu rezeki lain gitu ya. Nah, teman-teman untuk keuntungannya bergabung bersama Iskariman Property itu teman-teman yang pertama hubungan langsung dengan developer ya. Karena kalau teman-teman tahu agensi itu banyak banget ya, agensi banyak banget. Tapi agensi yang hanya sekedar menjualkan gitu kan. Tapi kalau dengan kami ini kita sebagai developer ya. Jadi teman-teman hubungi dengan developer artinya biasanya teman-teman bisa dapetin diskon khusus buat konsumen ya. Tapi kalau lewat agensi itu biasanya agak susah. Tapi kalau lewat kita gampang biasanya teman-teman. Kemudian teman-teman akan mendapatkan training ya, kemudian akan dapat training jualan gitu kan. Terus juga kita akan update strategi, support dan bimbingan, pertemuan ya, pertemuan dan training pun berkala dan juga ada pastinya mendapatkan reward penjualan gitu ya. Dan apakah ini berbayar? Gratis teman-teman ya. Insya Allah kami gratis ya teman-teman. Nah kemudian ini keuntungan lainnya ya, kita sesuai syariah ya, artinya teman-teman yang gabung di sini mudah-mudahan juga mendapatkan rezeki yang berkah gitu ya. Kemudian juga proyeknya pun mudah dijual ya, yang udah saya tadi ceritakan. Kemudian waktunya fleksibel. Jadi teman-teman di sini kan freelance, artinya teman-teman dimanapun kita berada ya teman-teman bisa jualan gitu loh. Jadi ada yang dari luar Pulau Jawa, ada yang dari Sumatera, ada yang dari misalkan dari Kalimantan,
ya tetap bisa jualan gitu loh. Caranya gimana? Ya bisa via Facebook, bisa Instagram gitu ya, kapanpun gitu ya, dimanapun. Itu teman-teman enaknya dengan kami. Kemudian komisinya gede ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman tahu, rata-rata properti itu ngasih bonus itu sekitar 1-2% aja ya. Nah kalau kita lebih dari itu ya, nanti saya sampaikan pas akhir. Oke, pokoknya gede lah gitu kan, lumayan lah pokoknya. Kemudian kita pun akan ada training sampai closing. Nah, ini fasilitas yang kami berikan untuk teman-teman gratis ya. Jadi teman-teman di sini akan mendapatkan training ya, dan kita ada Iskariman Academy. Di situ kita ada pembelajaran selama 3 bulan ya. Jadi teman-teman akan kami ajarkan dari nol banget gitu kan, mengenai caranya jualan gitu kan. Pola-pola yang udah pernah kita pakai gitu kan, akan kita sampaikan di sana gitu. Nah, terus juga untuk jenjang karir properti syariah ini sangat jelas teman-teman ya. Artinya kalau teman-teman sekarang memulai sebagian marketing freelance, itu ada kemungkinan besar teman-teman naik ke agensi ya. Dan setelah agensi teman-teman jadi flipper, setelah flipper bisa jadi developer dan bahkan menjadi investor. Dan ini jenjang karir ini teman-teman banyak banget ya, beberapa ya marketing freelance sudah sampai ke developer ya. Artinya kalau misalkan teman-teman bermimpi bisa membangun ratusan rumah, itu sangat mungkin ya. Kalau teman-teman mulai dari ini sangat-sangat mungkin ya. Karena faktanya rata-rata developer, owner developer itu mereka mulainya ya di marketing freelance gitu loh. Kalau loncat ke developer itu biasanya resikonya agak gede sih, agak gede. Kemudian ya harus banyak tim lah gitu kan. Dan kita tahu kalau misalnya tim kerjasama biasanya kan ada yang suka melenceng, ada yang suka nipu kayak gitu. Jadi kalau teman-teman mulai dari dasar banget, insya Allah kalau teman-teman bermimpi membangun ratusan unit rumah gitu, sangat mungkin gitu ya. Ketika teman-teman diawali sebagai marketing freelance. Ya, jadi kita jelasin nih. Nah, flipper itu apa? Nah, flipper itu ada flip property ya. Jadi flipper itu lebih kecil dari developer ya cakupannya. Jadi flipper itu hanya membangun misalkan 1 hektar tanah gitu kan, atau misalkan 500 meter tanah diolah menjadi 5 unit rumah. Nah kayak gitu aja. Gitu. Atau misalkan ada rumah yang udah lusuh, nggak kepake gitu kan, kemudian dibeli sama developer, kemudian sama flipper dibagusin terus dijual gitu ya kalau flipper itu. Jadi kalau flipper tuh di bawah developer artinya modalnya bisa lebih hemat gitu kan. Bisa lebih hemat dan juga ya unit yang dijualnya pun ya paling hanya 5 unit, 10 unit gitu. Tapi ya lumayan. Tapi saran saya sih mending jadi marketingnya aja gitu ya. Karena kita nggak ada beban buat ngebangun ya. Kita hanya ngejual, dapat cuan gitu kan. Enak gitu kan kalau marketing itu. Itu sih teman-teman ya. Nah terus kenapa sih harus properti syariah gitu ya? Muncul pertanyaan. Nah jadi teman-teman kenapa kita menjual properti syariah? Karena bisa teman-teman lihat nih di layar itu kan. Jadi bahwa kalau properti konvensional itu ada ribanya teman-teman ya. Riba itu apa sih? Misalkan nih harga unit rumahnya 300 juta misalkan ya. Tetapi misalkan ada bunganya gitu kan cicilan pembayarannya itu. Terus kalau misalkan si konsumen nggak bayar dapat denda atau kena penalti atau bisa disita. Nah itu teman-teman ya. Riba itu di situ. Ya jadi kita syariah nggak kayak gitu. Kalau misalkan ada konsumen yang nggak sanggup bayar, maka solusinya adalah rumahnya dijualkan ya. Karena kalau di syariah itu prinsipnya gini teman-teman, orang udah beli project kita nih, misalkan ada konsumen beli rumah di Iskariman gitu kan, dia udah bayar 10 juta, nah itu maka rumah itu jadi hak milik konsumen 100% gitu ya. Kalau di Islam tuh kayak gitu. Jadi kalau misalkan si konsumen yang nggak bisa bayar hutangnya, ya maka solusinya ya dijual asetnya gitu ya teman. Nah, jadi ini dosa riba bisa teman-teman baca ya. Jadi 1 dirham riba itu lebih berat dari 36 kali berzina. Ya, ini hadis riwayat Ahmad ya. Jadi sahih. Ya bayangkan teman-teman 1 dirham riba loh. Gitu. 1 dirham riba ya. Kemudian dosa riba paling rendah nih teman-teman ya. Ngeri ini ya. Dosa riba paling rendah itu seperti menjinahi ibu kandung. Bayangin teman-teman ya. Menjinahi ibu kandung sendiri. Itu dosa paling rendah ya. Jadi teman-teman yang sekarang masih di riba saya sarankan ya eh, cepat selesaikan akadnya gitu kan. Dan kalau selesai ya udah gitu, jangan diulang-ulang gitu. Kadang kita kan tutup lubang gali lubang gitu kan. Jadi saran saya lebih baik diselesaikan dan bertobat gitu ya. Karena dosanya ini teman-teman ya. Ini dan di Al-Qur'an pun jelas gitu ya. Al-Qur'an pun jelas bahwa Allah yang melarang riba gitu ya. Gitu ya. Nah, terus ini mengenai properti syariah. Jadi kita tanpa denda, tanpa sisa, tanpa akad batil, tanpa penalti, tanpa bank, tanpa asuransi dan jelas tanpa riba.
Itu ya, saya nggak akan jelaskan panjang di sini. Kemudian perbedaan KPR syariah dan KPR bank. Nah ini ya bisa teman-teman lihat ya. Jadi ada dendanya ya. Kalau syariah nggak ada. Penalti nggak ada. BI checking pun syariah nggak ada ya. Pihak yang transaksinya itu hanya dua pihak. Jadi antara konsumen sama developer udah itu aja. Bank itu hanya sebagai perantara aja buat transfer doang gitu ya. Gitu teman-teman. Nah, jadi teman-teman mangga nih tinggal pilih mau propertinya yang halal atau yang haram gitu ya. Pada dasarnya sih rumah mah yang nggak ada halal haram, cuma transaksinya ya teman-teman. Jadi perlu digaris bawahi bahwa yang halal haram itu ya transaksinya aja. Karena kalau rumah mah ya mubah gitu ya. Boleh-boleh aja gitu. Nah, kemudian teman-teman tadi saya hanya menyampaikan aja ya, sisanya terserah teman-teman gitu ya. Apakah teman-teman akan tetap di konvensional atau misalkan hijrah ke syariah? Karena setiap keputusan itu ada konsekuensinya ya. Jadi setiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Jadi tadi saya hanya menyampaikan aja. Jadi terserah teman-teman mau terima atau enggak gitu kan ya. Karena ya itu karena ada konsekuensinya sendiri teman-teman. Gitu. Nah, terus kita langsung ke mekanisme pemasaran. Nah, ini mungkin yang teman-teman harus pahami gitu kan mengenai sistem kerja di marketing freelance Iskariman. Oke. Nah, jadi teman-teman pada dasarnya alur penjualan project di Iskariman Property itu adalah seperti ini ya. Teman-teman itu fokus hanya di iklan prospek dan mengajak konsumen survei udah itu aja ya. Intinya teman-teman ya beriklan ya, mencari prospek dan mengajak konsumen survei. Jadi kalau udah ada data, konsumen mau survei, tinggal kasih ke kami udah gitu. Jadi teman-teman nggak perlu ke lapangan, nggak perlu panas-panasan gitu kan. Kecuali teman-teman pengen menemani boleh, ya boleh banget sangat dianjurkan. Ya jadi teman-teman di sini tugasnya menyebarkan informasi event, project, ajak survei dan mengikuti survei, mengikuti event gitu ya. Kemudian nanti kalau ada yang survei teman-teman ya konsumen nih teman-teman udah nge-share udah ngiklan nge-share kemana-mana kemudian ada yang berminat ingin survei maka teman-teman tinggal isi aja data surveinya kemudian nanti data surveinya kasih ke koordinator ya dan kebetulan koordinator teman-teman di grup ini adalah Kang Robi ya nanti saya share nomor handphonenya teman-teman silakan save. Nah, setelah itu nanti calon buyer mengikuti survei ya, kemudian di follow up ya teman-teman. Nah, follow up pun nanti biasanya sama koordinatornya. Jadi teman-teman nggak perlu repot-repot ya, nggak perlu repot-repot nge-follow up buyer, bahkan sampai akad sama koordinator. Nah, setelah survei nanti konsumen diarahkan untuk booking ya. Setelah booking itu kita akan verifikasi ya, mengumpulkan berkas yang misalkan kayak NPWP, KTP, KK gitu ya. Kemudian baru akad. Nah, setelah akad ini teman-teman baru bisa mendapatkan fee ya. Jadi teman-teman harus digarisbawahi pencairan fee itu bisa dilakukan setelah konsumen melakukan pembayaran ya minimal 50% ya dan sudah melakukan akad gitu ya teman-teman. Jadi jangan sampai ada miss nih di sini nih. Kadang Kang ini bayar konsumen saya udah booking nih, udah DP nih 10 juta gitu kan. Belum sampai 50% tapi itu pengen dicairin fee-nya. Ya, jangan sampai kayak gitu ya. Jadi minimal DP itu 50% ya. Jadi teman-teman kalau mau ada konsumen DP bayar setengahnya aja dulu gitu supaya teman-teman bisa nyairin fee-nya. Gitu ya. Jadi ini ya. Jadi teman-teman ya fokusnya di iklan dan prospek dan survei gitu ya. Bisa di screenshot ya kalau misalkan menurut teman-teman ini penting. Nah, kemudian lanjut ke project yang kami jual apa? Jadi proyek yang kita jual ini banyak teman-teman, gitu kan. Tadi ada kafling domba, kebun, kemudian granada dan sevil perumahan ya, itu hidroponik juga ada gitu kan. Nah, coba untuk yang kita fokuskan buat teman-teman semua, untuk saat ini kita fokus jual project sevil. Nah, ini kenapa sih sevil? Karena ini project kafling tanah lokasinya di Bogor Timur. Dan mayoritas konsumen yang beli di sini adalah orang-orang Jabodetabek. Nah, jadi teman-teman harus harus ber, harus berpikir bahwa orang yang ngambil tanah di Bogor Timur itu bukan orang Bogor Timur justru. Justru kebanyakan orang-orang dari Jabodetabek ya. Karena kenapa? Karena daerah Bogor Timur ini adalah rencananya akan menjadi daerah otonom ya. Jadi artinya Bogor Timur ini kan sekarang masih nyambung sama Bogor ya gitu kan, Kabupaten Bogor gitu kan. Nah, insya Allah akan terpisah menjadi kabupaten otonom ya. Dan rencananya
ibu kotanya di Jonggol, teman-teman ya. Jadi di sini akan ada pemekaran daerah ya, bahkan beritanya pun sudah ada ya. Beritanya sudah ada gitu kan, dan juga di sini pun lokasinya strategis banget ya. Saya pilih ini berada di jalur wisata, teman-teman. Artinya orang yang ngambil di sini ya emang buat investasi jangka panjang ya, teman-teman. Jadi kalau konsumen ngambil tanah aja di sini, diamin aja ya 5 tahun itu harganya pasti naik ya. Harganya pasti naik otomatis gitu. Nah, jadi ini ya, CV Mountain View merupakan areal kafling serbaguna di daerah pegunungan dengan view yang menakjubkan, mulai dari indahnya pegunungan hingga city lights di malam hari. Ya, jadi teman-teman ngambil tanah di sini tuh bagus banget. Jadi konsumen tuh bisa mendapatkan view gunung juga view cahaya kota gitu ya kalau malam. Dan iklimnya di sini dingin teman-teman ya. Iklimnya dingin, cuma emang nggak sedingin di puncak sih gitu kan. Tapi ya kalau malam ini dingin, airnya pun dingin ya, sejuk lah. Nah, kemudian beberapa fasilitas pun sudah dibangun di sana ya. Ini gitu kan seperti gazebo gitu kan. Kemudian jalan pun sudah dicor ya. Kemudian kita sudah ada apa? Neon box gitu kan. Jadi teman-teman bisa menjual juga di sini, dan rencananya di sini kita akan dibangun seperti kafe gitu, teman-teman ya. Artinya Sevel ini akan mirip seperti Granada ya. Cuman emang khusus kafling serbaguna sih gitu. Kalau Granada lain itu kan emang kafling wisata ya. Nah, kalau Safely ini kita lebih fokus ke kafling serbaguna gitu. Nah, kemudian pertanyaan kenapa sih harus Save Mountain View? Karena areanya zona kuning ya, teman-teman. Zona kuning itu artinya tanah di sini bisa dibangun rumah permanen, teman-teman. Ya. Kemudian juga akses tolnya ke Jagorawi dekat ya, dari exitnya tol Sentul 2 atau Citerep. Nah, dari Sentul 2 itu kan selama dari kalau teman-teman kalau dari Sentul 2 menuju Sevel itu banyak area wisata teman-teman ya, banyak banget area wisata, ada curug, ada jungle land gitu kan, ada juga wisata hutan ya, maksudnya apa, perkebunan gitu ya, banyak teman-teman di situ ya. Kemudian juga lokasinya dekat rencana jalur Puncak 2. Nah, jadi Sevel ini kita menempel langsung ke jalur Puncak 2 Bogor ya. Artinya kalau Sabtu Minggu ini biasanya macet teman-teman. Bahkan kemarin pas hari tahun baru tuh saya pernah ke sini, itu macet teman-teman, macet banget sini. Karena orang Jakarta itu sekarang lagi mencari alternatif daerah wisata ya. Karena kalau puncak yang Bogor kan puncak satu itu kan udah macet parah ya gitu kan, udah macet parah gitu kan. Kalau di sini masih agak mending lah gitu kan, masih agak mending, dan juga banyak banget area wisatanya pun lumayan gitu. Kemudian juga dapat view yang sangat memukau ya. Jadi teman-teman ini beberapa poin yang harus teman-teman ketahui mengenai Seville. Nah, kemudian ini dia beberapa informasi ya mengenai pemekaran Bogor Timur ya. Jadi teman-teman ini harus teman-teman ketahui ya ketika teman-teman menjual tanah kafling ya. Jadi orang atau konsumen yang mencari tanah itu mereka biasanya untuk investasi jangka panjang ya. Oleh karena itu ketika teman-teman menawarkan misalkan ya, ketika ditanya kelebihannya apa, maka teman-teman bisa menjelaskan ini, bahwa di daerah Bogor Timur atau daerah Sheffield itu akan ada rencana pemekaran Bogor ya. Ini udah ada nih beritanya gitu kan. Kang Emil juga sudah menyetujui gitu kan pemekaran Bogor Timur dan Indramayu Barat ya. Kemudian Kabupaten Bogor fokus kembangkan pariwisata. Nah, teman-teman coba lihat deh beritanya apa headline yang belah kanan itu kan, Kabupaten fokus kembangkan pariwisata di Bogor Timur. Nah, artinya ini kan suatu peluang yang sangat berharga ya, informasi yang sangat penting buat para calon pemilik tanah. Ya, jadi kalau misalkan ada yang nanya, ini harganya berapa? Sekarang masih murah Pak, 49 juta. 5 tahun lagi ini harganya bisa berkali lipat Pak, karena si Sevel ini nempel di jalur Puncak 2 dan ada di daerah fokus pemekaran ya, wisata. Itu teman-teman ya. Jadi jualan tanah itu gampangnya di situ teman-teman ya. Karena properti itu kan naiknya cepet banget ya. Misalkan harga tanah sekarang 49, bisa bisa jadi misalkan 5 tahun kemudian harganya bisa nyampe 70 atau 80 ya. Itu ya teman-teman ya. Apalagi kalau udah 10 tahun ke atas gitu. Artinya ya nilai tanah tuh akan terus naik gitu ya. Apalagi kalau misalkan pembangunannya makin masif di sana gitu. Jadi inilah trik untuk mengajak konsumen buat buru-buru ngambil coveringnya di sana.
gitu ya. Nah, terus lokasinya pun kita strategis ya, keluar tol Jagorawi gitu kan, atau Citerep ya. Nah, dari keluar tol ini ke Sheffield sekitar kurang dari sejam teman-teman ya. Dan pemandangannya pun bagus ya kalau keluar dari sini, cuman memang agak naik turun sih, agak naik turun. Nah, kemudian juga ini ya, Sheffield ini ada di jalur rencana pembangunan tol Puncak 2 ya. Jadi teman-teman di sini pun harus tahu juga bahwa pemerintah pun sekarang sedang merencanakan untuk membangun jalan tol di sana ya, Puncak 2 gitu kan. Nah, ini kan bisa menjadi informasi yang sangat penting buat para konsumen teman-teman gitu. Oke, nah terus yang pastinya Sheffield ini dekat banget dengan objek wisata ya, kayak apa Curug Cipamingkis, kemudian juga ada Villa Kayangan ya, kemudian Nirvana Valley ya, kemudian Pinus Cafe, wisata Cipamingkis gitu kan, Curug Ciherang, Rumah Pohon Curug, banyak lah teman-teman. Jadi artinya ini daerahnya sangat strategis banget gitu ya. Nah, ini untuk harganya ya. Untuk harganya di sini paling murah 55 juta ya. Terus yang paling mahal tuh 71 juta. Nah, terus yang 49 yang mana gitu kan? Tadi kan saya bilang 49. 49 itu yang harganya yang ini yang teman-teman yang harga 55 juta yang blok C yang warna coklat nih. Nah, itu sedang promosi sekarang sampai nanti ada survei serentak ya gathering properti. Insya Allah harganya jadi 49. Jadi teman-teman jadi bisa jadikan peluang emas buat teman-teman menginformasikan ke para konsumen. Ya. Nah, jadi pada customer gathering nanti minggu ini itu harga kafenya yang asalnya 55 juta menjadi 49 juta. Gitu ya. Jadi ini kan murah banget lah ya gitu kan, cuma 400 ribuan per meter gitu. Kalau beli tanah di Jakarta berapa juta gitu ya semeter, bisa 5 juta, 10 juta gitu kan, lebih malah ya. Di Bekasi aja udah sekitar 3 juta, 4 juta gitu ya. Nah, sekarang jadi teman-teman intinya nanti teman-teman sebagai freelance ya fokus datangin aja customer ya. Kemudian nanti ada reward teman-teman ya. Jadi pada saat customer gathering, kalau teman-teman bisa mendatangkan banyak buyer itu dapat reward 300 ribu. Nah, kalau misalkan konsumennya booking aja nih ya, bayar sejuta, itu teman-teman dapat uang 300 ribu ya, khusus nanti sesi pada saat gathering. Kalau bayar konsumennya closing, tambah lagi bonusnya teman-teman ya. Jadi insya Allah kita bonusnya banyak banget ya. Jadi teman-teman tinggal ikhtiarnya aja gitu kan. Ikhtiarnya aja. Dan ikhtiarnya gimana? Nanti saya kasih tahu cara-caranya, oke? Nah, terus ini Granada Land ya. Cuma nggak akan saya bahas di sini ya. Kita fokus di Sheffield dulu. Ya, nah ini untuk Granada Land ini lokasinya dari Sheffield sekitar 20 menitan. Jadi teman-teman nanti kalau pengen lihat ke lokasi bisa langsung ke dua lokasi ya. Gitu. Nah, terus kalau misalkan teman-teman nanti menawarkan nih ya, misalkan tiba-tiba ada yang berminat gitu kan. Terus alurnya gimana nih Kang gitu kan kalau udah ada yang minat gitu. Maka ketika ada yang minat ya, teman-teman kan nanti kan melakukan edukasi ke konsumen. Jadi teman-teman mengajak konsumen survei, nanti setelah konsumen survei kemudian ajak untuk booking ya. Dan bookingnya itu biayanya 1 juta per unit ya. Kalau misalkan konsumennya batal, uang bookingnya dikembalikan 100%. Ya, jadi nggak hangus di sini ya. Kemudian setelah booking, kemudian kita ajak untuk menentukan waktu pelunasan atau pembayaran ya. Nanti jarak dari booking ke pelunasan itu atau DP ya sekitar 7 hari atau lebih, tergantung dari konsumennya. Nah, setelah pembayaran DP atau pelunasan baru akad. Nah, setelah akad baru teman-teman bisa mencairkan bonusnya ya. Biasanya cepat sih teman-teman ya. Biasanya cepat banget gitu kan kalau closing di tanah ini. Biasanya orang bisa pengalaman saya ya sama beberapa freelance ya, misalkan konsumen survei nih hari ini, biasanya 2 hari 3 hari kemudian udah langsung pelunasan gitu loh, udah langsung pelunasan akad, langsung pencairan fee, cepat banget gitu ya. Jadi teman-teman jangan mikir cicilannya nanti lama, enggak ya, insya Allah cepat ya teman-teman. Artinya bonus yang teman-teman peroleh pun ya bisa cepat juga gitu. Nah, jadi teman-teman intinya untuk sistem marketing kami seperti ini ya. Teman-teman bisa di screenshot kalau misalkan ini penting ya. Maka teman-teman di screenshot aja di layarnya. Jadi intinya teman-teman nanti akan ada koordinator ya. Nah, koordinator ini nanti akan memberikan bahan promosi berupa gambar, naskah video yang sudah ditentukan kepada marketing. Biasanya di-share via grup tuh. Via grup atau konten WhatsApp gitu ya.
Ya, kemudian juga marketing nanti kalau udah dapat bahan promosi, marketing tinggal nge-forward aja gitu loh, tinggal nge-share aja ya ke database kontak yang dimiliki. Ya, kemudian nanti kalau udah teman-teman udah promosi ya, nanti kan ada yang nanya tuh gitu kan. Nah, kalau udah ada yang nanya, tertarik gitu kan, arahkan untuk ikut survei aja. Jadi teman-teman nggak usah jawab banyak, nggak usah detail-detail banget gitu ya. Kalaupun ada yang detail ya teman-teman tinggal tanya aja koordinatornya. Ya, jadi intinya teman-teman jangan memberikan informasi terlalu banyak kepada cabuy karena dapat menghilangkan rasa penasarannya ya. Kemudian setelah ada yang minat akan survei, teman-teman langsung segera japri koordinatornya ya. Nah, kemudian yang keenam, kalau teman-teman nanti calon bayar akan di-reminder oleh admin kantor ya, atau biasa sama koordinator agar dapat menghadiri acara survei. Kemudian saat acara marketing boleh ikut ya, acara survei ya, misalkan teman-teman konsumennya ada yang ingin survei nih, teman-teman ikut boleh banget ya. Kita anjurkan teman-teman ikut gitu. Nah, jadi teman-teman untuk cara, nah ini teman-teman yang harus diperhatikan ya. Tadi kan ada yang nanya, Kang jualannya gimana gitu ya. Untuk jualan ini banyak cara teman-teman ya. Bisa pakai Facebook, bisa pakai Instagram, bisa pakai marketplace, website gitu kan. Kemudian juga database gratis gitu kan. Banyak banget caranya gitu kan. Cuman kita untuk saat ini kalau teman-teman yang baru gabung di properti, saya sarankan teman-teman fokuskan dulu ke ring 1 ya, penjualannya. Jadi teman-teman jangan mikirin dulu ke Facebook, Instagram, Google Ads, FB Ads misalkan ya, Instagram Ads. Wah, pusing lah teman-teman. YouTube Ads lah, puyeng ya diamin. Puyeng teman-teman ya. Makanya kenapa saya buat 3 bulan karena emang materinya lumayan banyak gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau pertama kali gabung maka teman-teman fokus aja dulu optimalkan ring 1. Nah, ring 1 itu apa sih? Jadi ring 1 ini adalah database yang teman-teman miliki ya. Ini kan antum itu kan teman-teman, antum itu Anda ya. Antum itu bahasa Arab Anda misalkan. Ini antum nih. Antum punya data kontak HP gitu kan. Di WA, di WhatsApp, di BBM, Telegram, kemudian juga punya teman di FB atau Instagram. Kemudian ada lagi teman di sosmed lainnya. Nah, itu data ring 1. Ya, jadi teman-teman optimalkan dulu itu. Ingat ya teman-teman, jadi yang ngerasa sekarang bingung cara jualan pertamanya, coba teman-teman buka WhatsApp-nya deh, punya kontak berapa ratus, saya yakin di atas 500 lah atau 200 lah minimal. Nah, itu database pertama teman-teman ya. Nanti kalau udah dimaksimalkan, Kang saya udah habisin database, sudah saya blast semua. Nah, baru teman-teman baru optimalkan ring 2 gitu kan. Nah, misalkan jual ke marketplace gitu ya, atau misalkan grup, database grup gitu ya. Nanti kita ajarkan teman-teman step by step-nya. Cuma rata-rata marketing freelance itu closing yang pertama tuh ya di sini pakai data ring 1 dulu gitu. Nanti kalau ring satunya udah optimal, udah habis, udah dia kelola, baru dia jual ke Facebook atau marketplace gitu ya. Jadi step by step teman-teman. Nah, kemudian ini pun teman-teman harus rajin banget ya. Nanti kan jadi materi kayak bahan iklan itu kan dikasih sama koordinator tuh teman-teman. Nah, teman-teman harus rajin nge-share ya di status WhatsApp atau di grup WhatsApp gitu kan, atau misalkan di japri teman-temannya misalkan ya di Facebook atau Instagram gitu kan. Itu teman-teman harus upload rajin banget ya. Karena gini teman-teman, pengalaman ya freelance itu hanya sekedar share-share aja nih ya. Tiba-tiba ada yang datang konsumennya survei, closing gitu kan. Itu freelance-nya nggak tahu apa-apa gitu loh. Tiba-tiba closing, akad, dapat bonus, itu ada loh teman-teman ya. Dan sudah beberapa kali marketing freelance yang kayak gitu, dan alhamdulillah ya karena datanya jelas ya akhirnya ya nggak lolos gitu. Artinya konsumen tersebut ya emang punya freelancer tersebut gitu. Ya, jadi teman-teman kita kan hanya cuma bisa ikhtiar ya teman-teman ya. Yang jadi masalah itu kita nggak ikhtiar tapi pengen hasil lebih. Itu sih yang jadi masalah gitu kan. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen hasil lebih tapi nggak ikhtiar, yang ngimpi gitu ya. Jadi saran saya, ikhtiar dulu aja yang dari dasar ya ini gitu. Kecuali kalau udah yang pro ya, profesional gitu. Nah, ini data ring 1 WA, ya teman-teman bisa cek ya. WhatsApp misalkan ada 2.000 kontak, nah itu chat aja satu-satu ya, di blast. Tapi pakai, ada caranya gitu. Nanti saya kasih lihat. Nah, ini contohnya teman-teman. Nah, jadi kalau misalkan, Kang gimana sih caranya ngeblast atau ngepromosin via WhatsApp? Ya gini gitu loh. Kemarin pun saya cuma nge-share doang kayak gini, ini bener ya teman, saya nge-share doang kayak gini, closing gitu loh.
Saya nge-share ke sekitar 400 orang gitu kan. Closing alhamdulillah ada yang survei gitu ya. Lumayan kan gitu kan. Artinya kita ikhtiarnya dengan cara ini dulu gitu loh. Dan ini ada contohnya nih, misalkan kalau teman-teman pengen dengan cara soft misalkan ya, bisa pembukaan dulu, salam dulu gitu kan. Kemudian perkenalan dulu baru nawarin projectnya gitu. Atau misalkan teman-teman bisa langsung hard selling gitu ya. Gitu kalau misalkan emang data kontaknya yang udah deket gitu. Oke, jadi untuk jualan tips dan trik nomor satu ya teman-teman ya, kirim ke semua konten promosi ke kontak link satu dan update status ya. Ingat ya, sehari 3 kali pagi siang malam gitu. Jadi kalau misalkan statusnya cuman ala kadarnya ya hasilnya pun ya ala kadarnya itu pasti gitu ya. Gitu teman-teman ya. Jadi itu untuk trik jualannya dan ini mayoritas marketing freelance closing dari sini ya. Ini saya nggak asal ngomong ya karena saya kan udah ngelola ratusan freelance dan saya cek rata-rata freelance yang closing pertama tuh ya di sini gitu loh. Nanti setelah dia closing dari sini, baru dia mulai mencari database lain gitu. Database lain akhirnya belajarlah Facebook Ads, belajarlah Marketplace, belajarlah misalkan Instagram gitu. Makanya kita siapkan semua materinya teman-teman. Nah, jadi teman-teman nggak usah khawatir gitu. Jadi kita hanya lihat teman-teman ikhtiar atau enggak gitu loh. Ya, jadi teman-teman jangan salahkan mana nih katanya bisa dapetin duit jutaan ya teman-teman ikhtiar enggak gitu loh. Karena kadang saya keselnya gitu teman-teman ya, pengen hasil gede tapi nggak ngapa-ngapain gitu ya, ya udah gitu kan ngimpi gitu kan, ikut trading gitu kan, binomo ikutan tiba-tiba rugi gitu kan. Gitu ya teman-teman ya, itu ya teman-teman. Jadi artinya teman-teman ya ikhtiar aja kayak gini ya untuk yang pertama. Jadi teman-teman ya kita arahkan untuk promosi terus ya sampai ada balasan atau respon dari data tersebut. Jika ada pertanyaan dari calon buyer, jawabannya nggak harus detail banget kok, langsung ajak survei aja. Gitu ya. Jadi teman-teman di sini kita mudahkan, artinya teman-teman nggak harus ke lapangan, nggak harus ngechat sama buyer atau misalkan ngedukasi buyer maksimal. Kalau misalkan teman-teman masih belum menguasai itu, saran saya mending langsung dikasih ke koordinatornya aja. Karena mayoritas freelance closingnya gitu teman-teman ya. Karena kan saya pun memaklumi ya, karena freelance itu kan emang masih baru gabung ya, nggak ngerti properti, nggak ngerti product knowledge gitu kan. Ya maka opsinya ya kasih koordinator gitu ya. Koordinator kan udah sangat paham ya gitu. Jadi biasanya closing rate-nya lebih tinggi gitu ya. Ya, jadi teman-teman nggak harus, aduh Kang saya baru pertama terjun nih di properti, saya nggak ngerti properti. Ya udah kasih aja datanya ke koordinator. Insya Allah closing. Nah, terus kalau misalkan closing gimana gitu, komisinya berapa? Nah, ini yang mungkin teman-teman tunggu-tunggu gitu ya, informasi pentingnya gitu ya. Jadi kan saya bilang fee di kita gede banget gitu kan. Emang gede ya. Jadi kalau rata-rata agensi itu teman-teman biasanya dapat 1 sampai 2% ya gitu kan. Kalau jualan rumah gitu ya. Nah, kalau di kami, kalau teman-teman bisa jualan project ini khusus covering tanah ya, khusus covering tanah, maka teman-teman bisa dapat fee 10% ya dari harga coveringnya ya. Setelah dipotong ini ya, setelah dipotong AJB ya. Jadi misalkan tadi harga coveringnya 55 juta nih misalkan ya. Terus setelah dipotong AJB misalkan jadi 50 juta nih, misalkan ini contoh ya. Maka harga casting bersihnya itu kan harganya 50 juta. Maka bonus yang teman-teman terima adalah kalau kejual ya 5 juta ya. Ini untuk teman-teman bersih ya. Lumayan kan gitu jual kafling yang harga 50 juta, misalkan ya 55 juta dapat bonusnya 5 juta. Kan lumayan banget ya. Dan ini biaya AJB-nya sekitar 4,5 juta teman-teman ya. Cuman saya bulatkin aja pemotongannya 5 juta gitu ya. Jadi teman-teman bisa dapetin komisi 5 juta ya. Kalau jualan satu kafling doang ini ya. Satu kafling doang. Dan rata-rata konsumen itu ngambil 2 kafling, 3 kafling, 4 kafling. Bahkan kemarin ada yang ngambil 8 kafling teman-teman ya. 8 kafling ya. Itu ada lagi yang sampai 17 kafling. Itu pengusaha orang Pik Pandai Indah Kapuk kalau nggak salah. Dia ngambil kafling Jati, awalnya ngambil 10 unit, kemudian ngambil lagi 7 unit ya. Itu satu orang doang ya. Jadi ya gitulah teman-teman ya, marketing freelance tuh apa dapat bonusnya ya kayak gitu ya. Jualannya kalau udah ada yang minat biasanya belinya berkali-kali gitu. Ya jadi ini lumayan gede banget ya 10% itu. Dan ini pun ada keterangannya ya. Jadi 10% ini untuk kafling villa dan serbaguna ya. Komisi freelance ini kena potongan 2% ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman tidak
mengantar bayar survei ke lapangan, komisi dipotong 2%. Dan menurut saya meskipun dipotong 2%, tapi teman-teman nggak capek ya masih worth it lah gitu ya. 8% kan berarti kan. Itu masih ya hitung-hitung bayar inilah jasa ke apa? Ke koordinatornya, karena memang untuk nge-follow up, untuk survei itu capek banget teman-teman ya. Capek banget dan harus hampir 24 jam itu HP on ya. Jadi teman-teman, saya rasa kalau teman-teman merelakan 2% ke koordinator itu ya wajar lah gitu. Menurut saya itu ya kecil lah gitu ya. Tapi kalau teman-teman ngerasa 2% ini sangat berharga ya, saran saya ya kejar teman-teman ya. Ajak konsumennya survei gitu ya. Teman-teman ikut survei ke lapangan gitu. Masalah follow up nanti masih bisa dibantu sama koordinator. Seperti itu ya. Jadi ini jelas ya teman-teman, untuk fee ini teman-teman bisa dapatkan 10% ya dari harga bersih kafling ya, ingatnya harga bersih kafling. Takutnya ada yang salah paham gitu kan. Oke. Nah, kemudian teman-teman untuk jualan ya, selain tadi ikhtiar duniawinya, maka saya sarankan teman-teman manfaatkan jurus langit ya. Ini jurus langit ini adalah amalan-amalan yang itu bisa menunjang teman-teman closing. Percaya nggak percaya, ya saya rasakan ini emang beneran terjadi teman-teman ya. Contoh, saya mulai sedekah ini, contoh ya, kemarin saya udah mulai sedekah pagi rutin ya, sedekah subuh tuh. Itu nggak tahu kenapa tiba-tiba emang banyak banget kok, maksudnya gampang banget gitu ya buat closing misalkan ya. Dan itu yang saya rasakan gitu, dan beberapa marketing freelance pun seperti itu gitu. Kemudian silaturahmi ya, kemudian minta doa ibu, terus bersyukur ya, sholat malam, istighfar, kemudian sholat duha ya, berprasangka baik dan menikah. Nah ini jurus langit ya teman-teman. Jadi kalau di properti syariah ini kita jangan hanya melulu mikirin cara jualan ya, teknik jualan, cara jualan, puyeng dah dijamin teman-teman. Biasanya gitu ya. Aduh Kang, saya udah coba cara A B C D tapi ya closing kenapa ya? Biasanya gitu teman-teman. Antum ibadahnya udah benerin belum gitu ya? Gitu balik lagi gitu ya. Terus istighfar itu teman-teman, coba deh teman-teman nurutin istighfar lagi di jalan atau di mana ya. Itu bener banget saya ngerasa dicukupin ya, semuanya ngerasa dicukupin. Ketika apa yang saya butuhkan itu gampang ya teman-teman. Ketika pengen kurban kemarin gampang gitu kan ya. Anak lahiran ada aja rezeki gitu teman-teman ya. Kebutuhan buat bayar ini ada aja gitu loh. Jadi saya pun nggak nyangka gitu ya, nggak nyangka, karena mungkin teman-teman itu mah Kang meureun kemungkinan. Saya rasa itu bukan kemungkinan ya, tapi emang udah Allah tetapkan ya, karena ini emang ada hadisnya teman-teman ya. Jadi amalan-amalan ini tuh emang ada hadisnya, artinya teman-teman harus yakin ya, jangan sampai ragu ya. Yang jadi masalah tuh kan ragunya itu, gitu ya. Maka teman-teman ini saran saya nih, ini amalan jus langit ini teman-teman screenshot gitu buat pengingat. Kalau misalkan teman-teman yang sekarang nih ya ngerasa rezekinya seret misalkan ya, segitu-gitu aja, coba teman-teman amalan mana yang teman-teman di sini masih kurang. Nah, saran saya perbaiki di situ. Biasanya entah kenapa Allah nanti tiba-tiba ngasih jalan aja gitu loh. Tiba-tiba saya misalkan teman-teman ikutan iskariman lah kayak gini ya misalkan ya, terus ikutan training jadi tahu caranya lah, tiba-tiba ngasih apa, ada petunjuk misalkan teknik jualan ini teman-teman praktek closing gitu. Biasanya gitu teman-teman ya. Caranya tuh kayak gitu ya. Emang nggak disangka-sangka sih. Jadi teman-teman, ini saran saya ini ya. Jadi teman-teman jangan mikirin cara yang belibet-belibet ya, tapi lebih baik fokus di sini gitu kan. Karena insya Allah teknik itu menyusul gitu ya. Oke teman-teman, nah selanjutnya setelah sesi ini teman-teman akan apa ya, kita akan ada training ya dan coaching ya. Kita akan ada training tentang basic property, cara handling, marketplace, Facebook gitu kan. Kemudian ada lagi website, Google, Facebook, agensi properti syariah ya. Jadi insya Allah ini beberapa materi yang akan teman-teman dapatkan gitu. Oke, oke teman-teman, untuk sesi malam hari ini saya cukupkan, dan tadi setelah saya cek, alhamdulillah banyak banget yang bertanya ya, dan insya Allah akan kita sekarang masuk sesi tanya jawab, dan ini udah jam 9 nih gitu. Paling saya cari pertanyaannya aja ya, yang apa yang kira-kira penting gitu ya. Di agenda kita sampai jam 9 ya. Teman-teman kalau misalkan yang sekarang udah apa, udah ada apa misalkan yang sekarang silahkan boleh live ya, tapi kalau teman-teman
kita akan ada sesi tanya jawab dulu bentar ya. Untuk tanya jawab ini sistemnya ini oke teman-teman, sorry tadi ada sinyal hilang ya. Ini kita langsung masuk sesi tanya jawab aja. Sorry ya. Bentar. Ini pertanyaannya. Kang Robi. Bentar ya, saya tanya Kang Robi dulu ya. Cek Kang Robi. Ya, Kang. Itu pertanyaan ada nggak Kang di antum Kang? Pertanyaan ada. Di chat. Coba chat. Coba Ada. Kang dibacain Kang. Untuk pertanyaannya ini nih, Kang. data berupa foto dan spek ada enggak yang karena kan kita butuh untuk mengajukan kepada Caboy. Nah, nanti kita bakalan share setiap harinya dari copywriting-nya ya Kang ya, sama foto-fotonya kita bakalan share. Oke. Nah itu untuk pertanyaan ya. Nah itu ya, jadi teman-teman kalau misalkan untuk konten promosi kita sediakan ya, artinya teman-teman ya tinggal forward aja, jadi teman-teman nggak perlu repot gitu. Ya, jadi teman-teman untuk konten kita udah ada, jadi teman-teman insya Allah aman. Gitu. Oke Kang Rowi, pertanyaan selanjutnya Kang. Ini teman-teman Afwan bisa di mute dulu. Nah ini yang sangat bagus sih. Kang, ada jaminan nggak kalau Caboy kita nggak bakalan di bypass atau di follow up diam-diam oleh marketing dari developer? Nah, oke. Nah, teman-teman ini pertanyaan bagus nih ya. Nah, jadi ini saya mute dulu ya, teman-teman. Sorry. Nah, jadi untuk Untuk buyer kalau misalkan ada yang survei,
jaminannya kalau misalkan emang sih ini sangat sering banget kejadian ya, misalkan konsumen datang ke lapangan tiba-tiba dicomot sama marketing lain, ini sangat-sangat sering terjadi teman-teman. Makanya supaya mengantisipasi ini, langkahnya pertama yang harus teman-teman lakukan adalah pastikan isi form survei ya. Form survei itu kan form survei wajib yang harus teman-teman kirimkan ke koordinator. Kalau misalkan ada konsumen yang minat ya, ingat ya, minat aja kasih form survei ya, hanya sekedar minat, karena biasanya gini teman-teman, ada yang konsumen dia survei dadakan ya, itu sering banget. Misalkan teman-teman udah nge-share informasi, ngasih share lokasi ya, tiba-tiba konsumennya survei tanpa konfirmasi ke teman-teman tuh ada. Jadi teman-teman kalau ada yang minat, saya sarankan mending langsung bikin form surveinya, kirim ke koordinator ya. Yang isi form survei ya langsung aja, nggak usah ke marketing, nggak usah ke konsumen ya, karena biasanya konsumen agak males. Jadi teman-teman tinggal tanya aja rencana ke lokasinya kapan gitu kan, dari mana itu kan, sama siapa aja, nanti teman-teman tinggal tulisin aja situ. Gitu Pak ya. Nah terus yang kedua, supaya aman juga ya teman-teman, nanti koordinasi terus ke koordinatornya, nanyain apakah bayarnya udah datang atau belum gitu ya. Terus kalau misalkan teman-teman khawatir, follow up juga ke konsumennya ya. Misalkan, Pak gimana kemarin jadi surveinya kah gitu kan. Karena biasanya gini, bisa misalkan tiba-tiba bilang, oh iya saya udah survei kemarin tanpa ngasih tahu ke kita ya. Nah itu kita bisa langsung klaim ke koordinator gitu kan. Kang kemarin bayar saya survei ya. Kalau misalkan udah teman-teman udah ngirim form survei, kemudian bayar teman-teman itu ketika survei itu dicomot sama marketing lain ya. Tapi karena ada form survei itu jadi penyelamat teman-teman ya, penyelamat bahwa emang itu bayar teman-teman gitu loh ya, bukan bayar orang lain. Itu ya untuk mengamankan bayarnya nggak dicomot sama marketing lain ya, karena ini kejadian yang sangat-sangat sering banget terjadi yang bisa menimbulkan perpecahan gitu. Itu Kang Robi, ada lagi ya Kang? Cek Kang Robi, di unmute Kang itunya, mic-nya. Ada Kang. Nah lanjut Kang, pertanyaannya Kang. Bentar, saya tadi baca. Ini Kang, cara Gimana? perhitungan syariahnya bagaimana ya Kang? Dan peluang calon konsumen menjadi pembeli apa checking juga Kang? Oh oke, siap. Nah jadi kalau ketika ada konsumen yang beli kafling ke kita ya, alurnya kan tadi udah jelas ya teman-teman. Begitu konsumen datang misalkan ya, survei lokasi, kemudian minat, maka langsung arahkan booking ya. Jadi kalau uang booking ini nggak akan hangus. Artinya kalau misalkan konsumen lanjut pembayaran, maka si booking ini akan memotong uang pembayaran ya gitu kan. Kalau misalkan batal, konsumennya uang bookingnya dikembalikan 100% itu ya kalau secara syariah. Nah, setelah booking, kemudian kita arahkan konsumen untuk pembayaran ya. Pembayaran DP atau misalkan PBJB. Nah, DP atau misalkan lunas gitu kan, cash keras gitu. Nah, biasanya teman-teman, kalau misalkan yang cicilan itu kan, kalau konvensional itu kan hubungannya sama bank ya, itu kan. Itu sama bank. Artinya kalau misalkan konsumen ingin ingin ngambil rumah misalkan ya, cicilan selama 20 tahun gitu ya ke developer lewat via bank ya, itu kan maka pihak bank itu akan melakukan BI checking gitu kan. Apakah konsumen ini aman gak nih gitu kan. Itu kan konvensional kayak gitu ya gitu. Nah kalau developer tuh enggak gitu. Jadi konsumen ini transaksinya langsung ke developer, tidak melewati bank ya. Tidak melalui bank. Itu ya teman-teman poinnya ya. Yang membedakan konven sama syariah tuh itu ya. Kalaupun misalkan via bank, biasanya banknya yang benar-benar syariah gitu ya, nggak cuman syariah doang. Tapi kan jarang banget sih kalau misalkan yang bank syariah murni banget tuh, jarang teman-teman ya. Jadi makanya oleh karena itu developer itu kalau cicilan konsumen yang langsung ke developer, nggak via bank ya. Via bank tuh hanya sekedar transfer doang gitu ya, bukan sebagai pihak ketiga ya, karena kan kalau konvensional itu kan pihak ketiga ya, sehingga ada BI checking kayak gitu teman-teman. Jadi alurnya gitu ya, kalau misalnya ada yang ngambil rumah, kemudian kalau sesuai tidak ada BI checking. Cek Kang Robi. Pertanyaan selanjutnya Kang. Ada satu lagi yang menarik nih Kang, yang banyak banget pertanyaannya. Oke.
Boleh Kang. Ini Kang. Apa ada keterbukaan dari perusahaan sama kita dari calon buyer yang kita bawa, sedangkan semua ditangani perusahaan? Oke. Nah, kalau itu kita ini juga nyambung ya, ada pertanyaan juga nih. Ini pertanyaan bagus banget nih menurut saya nih. Nah, ini jadi teman-teman kita ada komitmen ya. Artinya teman-teman yang gabung di sini itu sebagai freelance itu tidak hanya sekedar gabung, tapi teman-teman nanti setelah ini wajib mengisi form akad MOU ya, kerjasama. Jadi kita jelas teman-teman ya. Nah, nanti teman-teman sebelum isi akad MOU, teman-teman baca secara detail ya. Perhatikan pasal-pasalnya gitu kan. Kalau misalkan ada yang dirasa teman-teman keliru atau tidak sesuai yang teman-teman inginkan, langsung koordinasikan ke kami gitu ya. Jadi teman-teman yang formulir kemarin tuh yang formulir pendaftaran calon freelance, bukan akad ya, bukan ya. Bukannya sekedar calon, kan teman-teman masih calon nih, bukan jadi marketing freelance. Tapi kalau teman-teman sudah mengisi akad MOU, artinya teman-teman sudah menjadi marketing freelance resmi ya. Nah, oleh karena itu untuk komitmen fee di atas kertas itu ada ya. Cuma kita via virtual ya, teman-teman, via virtual gitu kan. Nanti kita akan share ke grup ya, sama di Japri ini untuk link akadnya gitu ya, teman-teman. Gitu. Oke gitu Kang Robi. Iya Kang. Siap. Gimana nih pertanyaannya kalau masih kurang ngambang? Nah, oke, lanjut Kang. Lanjut. Ada lagi apa pertanyaannya Kang? Nah, kalau ini nih Kang, soal surat-suratnya SHM atau SHGB atau AJB Kang. Oke, nah ini untuk surat-surat legalitas di kaflingnya kita ini ya teman-teman harus tahu nih. Jadi untuk kafling tanah itu konsumen tuh gratis sampai AJB ya, akta jual beli. Ingat akta jual beli ya. Kalau SHM bisa dinaikkan setelah AJB ada. Jadi konsumen PPJ tingkat janjian jual beli, setelah PPJB langsung ke AJB gitu ya. Nah gitu. Jadi kalau misalkan setelah AJB bisa dinaikkan ke SHM-nya, bisa banget ya teman-teman. Jadi teman-teman pun harus tahu bahwa tanah yang kami jual ini ya tanah hak milik ya, bukan tanah HGU gitu ya. Apa misalkan tanah perhutani, bukan ya. Kita masuk ke zona kuning ya, Sheffield ini. Jadi artinya tanah yang konsumen beli ini bisa dijadikan hak milik ya. Jadi aman gitu ya. Kita bukan di zona hijau, kita ada di zona kuning. Dan ini pun AJB pun akan didapatkan oleh konsumen gitu kan. Nah setelah AJB dapat, konsumen bisa naikkan ke SHM. Nah SHM berapa biayanya? Itu 6 juta ya kalau misalkan via developer ya. Jadi kalau misalkan via developer itu bayarnya 6 juta ke kami. Tapi kalau misalkan pengen ngurus sendiri ya mah enggak gitu loh. Bisa. Seperti itu. Ya, jadi yang dapat free dari kami adalah sampai AJB ya teman-teman ya. Jadi tolong di remind, diingat. Gitu Kang Robi. Ada lagi nggak Kang? Ada sih Kang, ini katanya saya belum tahu prosedur pembayarannya, berarti bisa cash dan kredit ya Kang. Mohon dijawab Kang. Betul banget. Jadi kita pembayaran skemanya bisa cash dan kredit ya. Nah, cuman untuk berapa jangka waktunya Kang? Nah, untuk tanah ini saya kasih tahu jangka waktu maksimal ya, cicilan tanah tuh 6 bulan ya. Kenapa kok cuma 6 bulan ya? Iyalah harga tanahnya cuma 50 juta gitu, masa mau nyicil sampai 20 tahun kan aneh gitu. Dan rata-rata orang yang beli tanah itu kalangan menengah atas teman-teman ya. Biasanya yang saya alami rata-rata yang beli tanah kami itu orang kalangan menengah atas. Jadi memang tujuannya untuk investasi, bukan untuk ngebangun rumah pertama, bukan ya. Jadi teman-teman kalau misalkan kalangan menengah atas kan artinya mereka duitnya ada ya. Jadi sehingga kenapa kita cicilannya hanya 3 bulan atau 6 bulan gitu kan. Itu karena ya memang kita target marketnya ke sana gitu, dan banyak banget ternyata teman-teman yang minat di kafling tanah itu. Gitu Kang. Terus gimana lagi Kang tadi? Ada lagi Kang, mana ya Kang? Ini sih Kang, mungkin Kang. Sebentar Kang. Ada lagi nggak? Ini Kang, apa Ya, boleh. marketing freelance bisa menyimpan dokumen MOU-nya
juga setelah menyetujui, Kang. Iya bisa. Jadi dokumen MOU itu kita online ya teman-teman. Kita online, nah artinya teman-teman ya bisa di screenshot aja satu-satu halaman. Nanti saya share. Ya nanti saya share karena misalkan teman-teman takutnya nanti diganti misalkan ya. Jadi saran saya ketika teman-teman mengisi akad MOU, teman-teman screenshot poin yang pentingnya aja ya. Misalkan terutama tentang komisi fee ya. Tentang komisi fee. Komisi fee itu ya. Jadi sebagai bukti kalau misalkan teman-teman ingin ngeklaim ya di situ sih. Ya, jadi kita kan untuk akad supaya lebih mudah ya kita pakai virtual. Jadi nggak harus pakai kertas. Kalau kertas kan ya harus kirim-kirim pakai JNT JNE gitu. Oke. Kang Robi ada lagi ya, Kang? Ini lumayan pertanyaan lumayan banyak ya. Ini kita udah lewat nih. Kalau itu sih saya Ayo Kang lanjut nih sudah Kang. sih Kang Gak yang apa-apa rame. menarik sih. Itu ya. Ini saya baca juga ya. Ini saya pertanyaannya lumayan banyak nih. Granada apakah sudah diakui oleh pemerintah? Nah ini teman-teman untuk Untuk legalitas tanah, contoh Granada itu kita sudah ada ya. Sudah ada surat perizinan wisata, kita sudah ada. Surat izin perusahaan juga kita sudah ada. Jadi insya Allah aman ya. Dan bahkan hampir rutin tiap bulan ada perwakilan pemerintah yang berkunjung ke Granada. Dan bahkan ada wakil rakyatnya DPR ngambil tanah di Granada, teman-teman. Jadi teman-teman insya Allah aman lah gitu ya. Ada DPR Bekasi tuh, anggota DPR Bekasi, dia ke Granada lihat gitu kan, ngambil beberapa unit teman-teman. Jadi insya Allah aman lah ya, gitu ya. Kemudian ini ada pertanyaan lagi nih, Seville nanti untuk pemukiman rumah tinggal atau seperti villa? Nah untuk Seville ini rencananya kita bangun konsep villa ya, karena gini sih, mayoritas kan yang ambil ke sana tuh orang menengah atas ya. Jadi teman-teman kalau targeting nih, kalau teman-teman mau promosiin kaflingnya, teman-teman tinggal cari aja kerabat yang itu udah punya rumah sama punya mobil, udah langsung tawarin tanah. Biasanya ya orang udah punya rumah pribadi, udah punya mobil pribadi, dia pasti pengen punya tanah pribadi. Itu pasti teman-teman biasanya ya. Jadi teman-teman ya tawarin aja gitu ya. Gitu. Nah terus apa ada rencana buat buka di daerah Sukabumi? Nah, untuk daerah luar Bogor Timur sih sepertinya belum ada ya gitu kan. Kita masih fokus di di Bogor Timur sama di Cikarang sih, sekitar situ, Karawang juga. Nah, terus akad PPJB-nya langsung dengan developer ya, bukan dengan PT. Ya, nah jadi untuk akad PPJB ini kita langsung ke developer gitu ya. Dan developernya juga udah jadi PT gitu ya. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir ya, developer kami pun sudah ada perizinannya lengkap gitu ya. Terus untuk izin pemasaran pun kita sudah ada gitu ya dari pemerintah. Jadi insya Allah aman. Kemudian apakah dalam 6 bulan itu ditentukan berapa cicilannya sampai lunas? Nah ya, ini kalau cicilan ini sudah ada ya teman-teman. Ini khusus kafling tanah. Kalau rumah sih bisa sampai 10 tahun ya. Tapi kalau tanah itu kita sudah tentukan ya. Jadi misalkan jadi kan gini teman-teman, konsep syariah ya. Bukan berarti harga 49 juta pengen dicicil 6 bulan harganya tetap 49, enggak ya. Jadi 49 itu kan harga promo nih, ingat ya teman-teman. 49 juta itu harga promo. Jadi kalau misalkan enggak dia bayarnya enggak cash ya, artinya kan dia pakai harga normal dong. Untuk harga normal ya berarti harganya jadi 55 juta. Jadi gitu teman-teman ya, prinsipnya ya, bukan berarti yang 6 jutanya riba, bukan, tapi itu 49 juta itu adalah harga promo ya, ketika konsumen membayar cash keras, istilahnya diskon lah gitu, dapatnya 6 juta nih kalau lunas nih Bu, tapi kalau Ibu nyicil ya harganya jadi 55 juta. Seperti itu ya. Nah 55 juta itu yang dipecah menjadi 6 bulan gitu ya teman-teman. Biasanya sih 3 bulan sih. Itu. Kang, untuk akad MOU freelance per 6 bulan atau 1 tahun? Biasanya 1 tahun ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa cek. Intinya legalitas sudah aman semua ya Kang. Insya Allah sudah aman ya teman-teman. Jadi untuk legalitas tanah, perusahaan kita sudah aman ya. Jadi kalau di Iskariman ini memang bukan di Iskariman ya, developer lain pun yang menjual kafling tanah itu yang pertama kita pastikan adalah legalitasnya dulu ya. Secara legalitasnya aman baru kita jual ya. Karena kalau misalkan nggak aman ya kasusnya ya kayak kafling kurma gitu ya. Dia jual beratus ribuan unit gitu kan. Tiba-tiba ternyata tanah nggak legalitasnya nggak jelas gitu ya. Akhirnya
kena inilah korbannya banyak gitu ya. Kalau kita alhamdulillah aman teman-teman. Buktinya apa? Kita udah jalan lebih dari 5 tahun ya. Kafling yang dijual pun sudah ribuan unit ya, bukan 1 atau 10 atau 100, bukan ribuan teman-teman ya. Dan selama ini pun alhamdulillah kita belum ada belum ada kena laporan dari konsumen ya terkait legalitas tanah, dan sehingga itu yang membuat saya nyaman di sini, karena memang saya pun sebagai marketing pun kan beresiko ya teman-teman gitu. Beresiko kalau misalkan ngejual kafling yang bermasalah gitu kan legalitasnya. Jadi saya pun yang memastikan itu. Jadi alhamdulillah selama saya berjualan di sini pun untuk legalitas itu aman teman-teman. Jadi insya Allah. Nah terus akadnya hanya untuk Seville. Nah untuk akad teman-teman sebetulnya boleh jual semua proyek Iskariman ya. Cuman kita kan hanya fokusin aja gitu, fokusin di Seville dulu. Nanti teman-teman bisa ke proyek lain. Oke. Nah terus Kang mau tanya, untuk kafling ini khusus muslim atau non muslim? Kafling Seville bisa untuk non muslim ya, Granada pun bisa untuk non muslim gitu ya. Cuma dibatasi sih teman-teman ya. Dibatasi. Jadi kalau non muslim ngambil tanah di sana itu tidak boleh dijadikan tempat ibadah gitu ya. Itu doang sih gitu. Jadi kalau cuma beli doang boleh, nggak apa-apa. Gitu ya. Ternyata sama. Jadi ingat ya teman-teman, jadi kita properti syariah bukan berarti konsumen kita muslim semua, bukan. Tapi kita pun membuka untuk yang non muslim gitu. Jadi boleh banget ya. Justru rata-rata biasanya kalau orang Cina ngambil itu emang nggak kira-kira ya. Sampai 17 kafling teman-teman. Kayak juga nggak nyangka ada nyampe 8, 10 gitu ya. Bener ya teman-teman ya. Emang sih. Maka dari itu ya kita batasi gitu ya teman-teman. Untuk proyek kita masih di Bogor Timur ya. Kemudian bagaimana jika yang membeli orang menengah ke bawah? Jika tenor waktunya sebentar tentu nggak bakal kebayar. Nah ini teman-teman, jadi saran saya teman-teman ya, untuk menawarkan kafling tanah ini sasarannya menengah atas ya. Kalau menengah ke bawah itu mereka mau pengen punya tanahnya, cuman ya masalah di pembayaran biasanya gitu. Minta cicilan setahun gitu kan, cuma agak susah gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman untuk menawarkan, saran aja untuk ke menengah ke atas gitu ya. Untuk menjadi SM berapa lama? Nah ini sekitar setahun dan biayanya 6 juta ya. Kemudian kalau ada keterlambatan pembayaran gimana? Nah kalau ada keterlambatan pembayaran, biasanya developer nanti nanya gitu kan. Bu ini udah misalkan udah telat nih Bu, pembayarannya 6 bulan gimana gitu kan. Apakah ingin dilanjut atau tidak? Karena kan ada hutang ya. Nah misalkan konsumen kayaknya saya nggak bisa lanjut Pak, ya udah berarti nanti developer yang ngejualin kaflingnya gitu ya teman-teman, ngejualin unit propertinya. Nah ini promo 55 ke 49 sampai kapan? Sampai nanti gathering ya. Jadi teman-teman saya sarankan untuk arahkan bayarnya untuk survei ya. Nanti untuk konten promosi akan kita share langsung sama Kang Robi ya Kang. Nanti Kang Robi yang share untuk info gathering di grup, teman-teman tinggal share aja. Nanti saya share buat info gatheringnya. Mudah-mudahan teman-teman bisa hadir semua ya. Kita ramaikan di sana. Betul. Nah, oke ya. Nah ini teman-teman sebetulnya kalau harga 49 itu ke harga 19 itu gimmick sih teman-teman ya. Karena kan kita ada gathering ya. Jadi teman-teman nanti kalau nawarin ke konsumen jangan bilang Bu, enggak Bu, bohong Bu, promosinya diperpanjang. Ya kita sampai tanggal 19 gitu teman-teman. Jadi saya tadi cuma gimmick ya. Ini siapa? Budiah ya. Jadi itu gimmick ya. Sebetulnya promosinya itu mulai dari awal bulan kemarin sampai gathering. Selama bulan ini sih. Cuma unitnya dibatasi gitu sih teman-teman ya. Jadi tapi teman-teman kalau ngasih informasi promosi ke konsumen ya harus terbatas. Kenapa? Supaya konsumen cepat-cepat bayar gitu. Karena kalau misalkan konsumen tahu enggak Bu ini mah promonya sampai 2 bulan lagi, ya udah konsumen juga mikirnya 2 bulan lagi itu bayar gitu teman-teman ya. Jadi kalau ada promosi teman-teman ngasih informasi ke konsumen, Bu ini promonya cuma sampai tanggal 19 Bu, kalau Ibu nggak cepet-cepet bayar nanti harganya naik gitu ya teman-teman. Itu trik jualan sebetulnya Bu Dia ya. Bonus apa saja untuk bayar? Apakah ada fasilitas seperti listrik atau apa? Nah ini untuk fasilitas listrik ada ya teman-teman, listrik ada. Kemudian jalan sudah dicor ya, jalan utamanya kita sudah dicor. Kemudian juga akses nanti pintu masuk itu pakai gerbang utama gitu.
Nah, kalau yang beli marketer apakah ada potongan? Ada gitu ya. Justru itu ini pertanyaan bagus nih gitu ya. Kalau misalkan apa base ada marketing freelance, bahkan kemarin ada marketing freelance yang dia beli dulu kaflingnya gitu. Dia beli dulu, ya jadi enaknya gini kalau jadi marketing freelance ya. Misalkan nih, misalkan Bapak punya istri ya. Bapak beli kafling di Skariman misalkan ya. Pak Pak Tsunami, siapa ibu atau apa nih? Tsunami ya. Misalkan Bapak atau Ibu beli tanah misalkan ini di Sheffield misalkan atas nama istri, minta diskon misalkan 2 juta gitu kan. Itu kan diskon tuh 2 juta dapat potongan diskon. Nah, nanti begitu nanti apa nyairin fee dapat kan 10% gitu loh. Jadi dapat potongan lagi. Jadi kan lumayan gitu kan. Bisa itu bisa banget ya. Jadi misalkan beli tanahnya atas nama istri, tapi freelance-nya suaminya gitu loh. Yang mempromosikan ke istri karena kan memang yang menentukan jual beli kan istri biasanya ya, yang ACC ya, biasanya kan gitu. Itu bisa. Jadi aman ya. Seville ini kafling aja atau udah ada rumahnya? Nah, ini kalau Seville ini untuk saat ini masih tanah ya, masih tanah kafling aja, belum ada rumah karena untuk rumah itu biasanya kita serahkan ke masing-masing konsumen gitu. Oke ya teman-teman, untuk pertanyaan saya cukupkan sekian, Kang Robi. Nah, ini teman-teman nanti yang bantu teman-teman ada Kang Robi di sini nih, baru gabung nih Kang Robi. Ya Kang. Ini Kang Robi udah Saya bantu banyak. Dari mana Kang? saya habis dari project tadi pulang dari project dari Granada. Saya Mau angkat lagi Kang? ya. Mau angkat lagi ya tadinya besok ya? Alhamdulillah Freelance. akad tadi sama tadi handle konsumen di Granada. Punya freelance juga Kang? Punya freelance Kang. Nah, gitu. Nah, teman-teman jadi kalau teman-teman punya data, kasih ke Kang Robi ya. Ini kalau udah Ya nanti dipegang Kang kalau Robi, data, langsung closing nih. amin. Kita Biasanya ya. sama-sama berjuang di sini. Ya, benar teman-teman. Nah, itu ya teman-teman. Jadi teman-teman ini Kang Robi, teman-teman harus kenal. Jadi nanti ketika teman-teman ke lapangan, misalkan atau teman-teman mau survei atau ada bayar, hubungannya ke Kang Robi langsung gitu ya. Dan saya pun sudah lihat ya datanya emang Kang Robi closingannya lumayan ya, udah bantu beberapa freelance. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir kalau teman-teman bingung tentang produk atau misalkan tentang apa project misalkan ya, langsung ke Kang Robi aja atau ada yang survei seperti itu. Oke ya teman-teman, mungkin kita cukupkan untuk sesi kita malam hari ini dan kita mohon maaf nih overtime gitu kan, tadinya jam 9 tapi sampai jam setengah 10 karena ternyata materinya lumayan banyak dan juga yang tadi pertanyaan pun ya lumayan banyak juga supaya tidak ada miss. Oke. Nah, teman-teman nanti saya akan kirim form akad MOU ya di grup. Teman-teman silakan isi ya maksimal sampai besok ya. Besok atau ya sepertinya bisa sih ya. Setelah besok pun masih bisa ngisi akad, cuman supaya teman-teman masuk ke grup kelas properti 9 ya. Kita udah ada 8 kelas properti ya. Nah, sekarang teman-teman masuk ke kelas properti 9 gitu. Oke. Oke teman-teman, sebelumnya saya mohon maaf tadi ya ada sinyalnya agak jelek, kemudian juga tadi ada keterlambatan 10 menit ya. Mudah-mudahan sesi materi ini sangat bermanfaat ya teman-teman. Kalau ada yang masih ditanyakan silakan ditanyakan di grup ya. Nanti grupnya akan saya open ya teman-teman, mangga bisa saling tegur sapa gitu ya. Cuma tolong di grup itu dijaga sopan santun ya dan bahasa ya, karena kadang ada yang nyeleneh gitu. Ya teman-teman, sama-sama sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk Kang Robi, Kang. Ya, sami-sami Kang.